usah dibodohin. Karena kita semua nih orang Indonesia, orang-orang yang ada di negara kita udah punya edukasi yang lumayan bagus, alhamdulillah. Terus ada juga sosial media ini membuat kita semua terbuka untuk informasi. Jadi nggak bisa sama sekali dibodoh-bodohin. Ya, saya lahir tahun 74. Saya main TikTok karena saya mau orang bisa saya jangkau dan orang bisa menjangkau saya. Jadi nggak usah dibodoh-bodohin dengan bilang, rame. Oh iya, saya juga bisa ngundang 200 orang kok dari apartemen saya doang. Gitu ya. Dan saya udah tahu kalau kalian tuh dibayar untuk jadi buzzer. Nggak, itu rame undangan saya. Namanya orang Jakarta. Kita tahu kita punya beli jutaan tapi udah ada barang yang sama. Nggak mau saya. Bukan soal kualitas kain, say. Baju nih, kalau bicara brand baju, udah ada model plek ketiplek belum launching, itu kita udah nggak mau. Apalagi diklaimnya tuh eksklusif, diklaimnya tuh harganya jutaan, nggak mau kita, nggak mau sama guys. Kecuali kita mungkin bayar biasa aja, harga biasa di butik Z gitu. Bahkan yang harga biasa nggak nyampe jutaan aja di butik Z, nggak nemu di tempat lain. Dia keluarin dulu desainnya tuh Z. Begitu dia launching, baru beberapa bulan kemudian di copy. Ya, paham ya? Gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang ini kan karena sama kan. Sebagai seorang desainer, punyalah yang otentik. Punya otentik. Nah, mulai kan di edukasi bilangnya sadar umur. Justru karena saya sadar umur, saya sudah 50 tahun, saya ada anak bocil yang baru kemarin sore mau ngebohong-bohongin orang, saya nggak akan berhenti speak up. Kamu dibayar nggak apa-apa, silakan cari makan di room saya. Typing yang banyak buat beli susu anakmu, buat beli makananmu, bensinmu, buat kamu menunjang kehidupan kamu. Silakan. Nggak peduli saya, karena saya tahu kamu dibayar. Buat makan, kasihan juga kan. Tapi saya nggak akan pernah berhenti mengedukasi semua follower saya yang memang follow saya. The real follower, bukan buzzer. Ya, oke? Gitu. Semangat. Kita diundang tuh pasti dibayar, saya. Diundang acara apa pasti ada biayanya. Bebas kok kamu datang, namanya juga dibayar, bodo amat ya kan, nggak ikut-ikutan dalam kasus atau nggak ikut-ikutan polemiknya. Yang penting datang, dibayar pulang. Info daftar jadi buzzer. Akunnya privat semua. Gimana sih biar jadi ke kantor? Hey, reseller, kamu yang kesini ya. Resellernya ada di ujung Papua. Aduh ya Allah. Mungkin keluar daerahnya aja nggak pernah. Kasian ya Allah. Orang udah kecil, duit cepat adanya segitu-gitunya. Entah dia jual tanah, entah dia jual motor, entah dia jual apa buat modal. Ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob, tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu ya Rob. Penting banget. Bapakku itu Manado campur dengan Jerman dan ada Prancisnya. Itu dari nenek, dari omaku. Nah, kayaknya dari situ tuh. Papaku tingginya 188. Hampir 190. Oh. Karena duit. Ini sudahlah, kita berdoa aja ya sayangku ya. Let's go guys. Aku berarti nggak 55 kekurusan. Aku berarti 68. Kan ada ototnya. Ototnya gede. Apa ku mental moms kuat banget, ajarin aku sekuat mental mah harus kuat sayang. Kalau udah jadi entertainer, masuk ke dunia hiburan, itu mentalnya pasti kuat. Waktu muda masih kegiatannya acting, belum ada sosmed ya. Acting.
Itu kalau ketemu sutradaranya yang killer, waduh, dimarahin, diamukin. Waktu awal-awal karir masih belum bisa acting tuh, dibilang gemuk lah, bilang segala macem. Tapi aku cepet adaptasi. Begitu ada kritikan, bukannya melengos dan bilang, oh gue nggak begitu kok, ngapain lo kritik gue nggak apa-apa kok, nggak gitu Mamski. Ada di kritik sutradara, kamu terlalu kaku, mata kamu masih lihat kamera, kamu gimana sih, mukanya masih begitu aja pipi kamu, coba kamu tuh diet lagi. Nah, Mamski lakukan apapun, misalnya kritik yang membangun, pasti aku akan koreksi diri aku. Kenapa? Dengan begitu kita bisa berkembang dan nggak sok tahu, nggak sok pinter, nggak sok ngerasa paling benar. Dengan cara begitu kita nggak akan pernah berkembang. Karena kita sebenarnya orang yang mau untuk belajar, mengakui kesalahan, itu orang yang gentleman, berjiwa besar. Disitulah dia akan maju ke depannya dan dia akan mendapatkan hati di masyarakat. Kalau memang dia menjadi seorang public figure ya. Nggak usah di masyarakat lah, di timnya, di tim kerjanya. Misalnya masuk ke satu produksi film, sama sutradara kita respect. Kenapa? Sutradara pasti punya ilmu. Kita kan pemain nih, actor. Beda sama sutradara, dia melihat kita dari dalam kamera. Dia tahu angle, dia tahu acting, dia tahu mana yang terbaik buat kita. Kita bisa memberikan sesuai arahannya sutradara, memberikan acting sesuai arahan sutradara, director, bukan maunya kita. Karena Mamski terbiasa bekerja seperti itu, jadi menghadapi kritikan gak takut, tidak, sangat-sangat tidak peduli, dan mental Mamski sudah sangat cukup kuat. Itu, ya. Oke guys, lanjut langsung ya, lanjut. Jadi ini aku sepil dulu nih, aku mau sepil dulu. Buat syuting, Mamski kan pakai baju macem-macem, dan di dalam ruangan itu biasanya udah banyak orang. Kita ganti baju harus cepet, kita harus gercep lah gitu ya. Jadi aku setiap syuting pasti pakai korset, pasti aku pakai korset. Cuma kalau syuting itu kan seharian, biasanya jam 8 pagi itu udah callingan, selesainya bisa di jam 12 malam atau lebih, jam 1, jam 2. Jadi korsetnya itu Mamski pasti bawa lebih dari 1. Kalau kasih syuting itu ada 3 korset, ya kan? Nah, korset yang mana yang enak? Yang kayak gini guys, yang kayak gini enak banget. Jadi ini bikin rapi, nahan perut tapi nyerap keringet, gak panas sama sekali. Ini korset yang menurut aku dipakai seharian pun tidak berasa pakai korset. Jadi pas lagi mau ganti baju, tinggal dibuka aja. Iya dong Deki, ya Allah Deki lu masuk mulu anjir, berapa duit lu udah lu? Langsung di blok. Jadi ya, begitu lu mau ganti baju, tinggal keluarin celananya, di dalam udah pakai ini kan udah rapi tuh, nggak kelihatan juga kan? Maksudnya mau misalnya kita buru-buru juga buka aja, dalamnya udah aman. Biasanya aku pakai warna hitam sih, jadi kelihatannya kayak pakai legging gitu loh. Rapi, nggak kelihatan aurat yang terlalu gimana banget gitu, nggak kelihatan banget dalemannya gitu kan. Jadi pakai ini buat gonta-ganti baju yang cepat. Nah sekarang belinya di aku dong Cinta, harganya kan udah flash sale nih, lagi turun. Aku masukin, kalian mau ya cek harga ya? Siapa yang mau cek harga coba? Mau. Buzzer cari makan pakai typingan, dibayar 10.000 setiap typing. Ya Allah, Dirga kurang 5 lagi Dirga buat beli beras. Ayo Dirga buat beli beras, cus. Typing lagi yang banyak. Ayo typing lagi yang banyak Dirga. Typing. Lu belum siap itu, belum ada 50.000. Lu diem aja lagi ah. Apa sih? Hah? Berat badan 70, ukuran apa? Untuk yang panjang, legging panjangnya itu ukurannya all size. Untuk yang pendek, small. Siapa yang mau lagi? Dirga buruan. Dirga, cari makan di tempat gue yuk. Ayo, cari makan di lapak gue. Cepetan. Buzzer kan dibayar, tahu nggak?
kerjanya mereka itu harus menghina-hina untuk mengangkat si oknum yang viral. Jadi oknum viral harus diangkat nih, ngejatuhin si lawannya. Pokoknya lu gimana ya kontraknya? Satu typingnya 10.000 ya. 10.000 ya, Nek. 10.000 ya, Nek. 10.000 ya, Nek. Dirga, komen lu gak kelihatan sama orang. Percuma, karena udah gue filter. Nih, ini gue bisa baca sendiri tuh, ya. Tuh, gue udah bisa baca sendiri. Guk. Heli, guk. Kemari, guk. Jadi kagak bisa dibaca. Jadi dia komen nih, komennya nggak keluar say, karena udah gue filter. Jadi ternyata TikTok ini punya fitur untuk memfilter komen-komen. Gitu loh. Jadi tapping-tapping sampai ledes nih jarinya, kagak bisa say. Kagak dibaca orang. Udah ke filter. Kasihan deh lo Dirga. Oke Dirga, nggak apa-apa. Mungkin Dirga perlu pakai korset ya. Korset manja. Nih Dirga, daripada lo typing-typingnya nggak masuk, nggak kebaca orang, mendingan lu beli korset gue. Kasih emak lu, ya kan nih? Sok Dirga, emak lu, adik lu, ke kakak lu, tuh lihat nih. Ini korset bisa buat emak lu, bikin emak lu langsing. Jadi apa kalau dia lagi pakai gamis, lagi pakai celana, pakai rok panjang, itu emak lu jalannya jadinya nggak nempel pahanya, nggak sekesek-kesek, tapi ada korsetnya. Tuh lihat. Lu juga boleh Dirga ya, masuk kok paha lu ke sini. Lu kecil kan? Kalau lu berat lu sampai 80 kilo Dirga, lu bisa pakai yang ukuran small. Ya? Sigra, siapa tuh Mak Joti ya? Mak Jot. Iya, tengah itu di depan dong. Jadi kalau kamu mau buka nih, Dirga mau ke toilet nih. Aduh, gue habis ngebuzzer, gue jadi kebelet pipis. Dari tadi berapa jam gue typing komen-komen. Gue mau ke toilet dulu. Tinggal bukanya gini ya Dirga ya. Buka tuh. Pelorotin, seret. Oke? Alright, ini lagi nih 0 followers, 2 following, nama nggak jelas. Kok takut sih pakai cuma titik doang? Pakai apa kek yang bener? Keluarin dong akun asli. Oh nggak bisa ya? Karena apa? Profesi ya? Profesi, ya Allah profesi apa? Buzzer. Iya dia belum. Pansos, tau nggak bahasanya buzzer? Pansos. Ini apa lagi? Titik koma jebret. Nah ini kayaknya udah perlu nih Miko-chan. Perlu kita blok aja. Followernya 0. Ya. Mana tadi si Dirga? Mana Dirga? Dirga mana Dirga? Dirga mana? Semangat mam katanya. Oke. Pispotnya udah. Udah kita langsung blok aja. Belum habis lahiran bisa dong. Kamu beratnya berapa sekarang? Pokoknya sampai 80 kg masih small untuk yang pendek ya. Terus warnanya ada 3 nih. Ambil aja, udah kena mental dia say. Kasihan juga ya kerja kayak begitu ya. Dapat orderan, kamu masuk ke roomnya si akun ini nih kata dia gitu kan. Cepetan kamu typing nanti kamu screenshot. Udah typing berapa kali? Udah nanti saya bikin invoice. Ya Allah, ada ya orang kerja kayak begitu ya guys. Sumpah loh, aneh loh. Cus, nih ya. Ini yang warna kulit. Tuh. Krem. Warna pink. Fokus aja jualan, atau kalau mau buat, Mbak nggak usah ngasih tahu saya Mbak Lovely ya. Saya mau jualan kayak mau bikin konten tentang hal-hal viral, itu sudah diakui di TikTok. Dan follower saya juga sangat happy mendapat edukasi dari saya. Kamu itu siapa, Say? Siapa lu? Gue tanya. A mother ready to protect her child. Anak berkebutuhan tuh, jaga anakmu ya Mbak ya. Jaga anak Anda, oke? Sama-sama menjaga. Kalau saya menjaga konten saya. Jadi kalau ada yang ngaco di dunia per-tiktokan terus membuat kerugian banyak orang, pasti saya speak up ya. Haum ya Mbak ya. Jaga anak lu Mbak, oke? Bismillah, semoga anakmu sehat-sehat selalu ya. Rezeki yang halal. Jadi pas anak kita makan,
badannya juga mendapatkan rezeki yang halal, jadi sehat lahir dan batin. Amin. Jaga anakmu biar dapat rezekinya halal, sehat, lahir dan batin ya. Aku doain anakmu bisa tumbuh lebih baik lagi. Kamu mamahnya juga tunjukkan bahwa kamu juga orang yang punya moral, punya jiwa yang sosial, betul-betul gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara cari duit yang halal, oke? Cari uang yang halal buat anak kita makan, jadi badannya sehat ya. Sampai nanti dapat peristiwa. Ya, kita ngomong di TikTok ini mesti cerdas ya. Sampai nanti dapat peristiwa yang betul-betul mengguncang gitu. Kalau orang manusia dikasih tahu ngeyel, gak mau merendah dan mengakui kesalahan, tetap ngotot ngeyel, bahkan sampai membuat perencanaan baru. Nanti kalau udah dapat sesuatu peristiwa, nanti kita nyaksiin semua sendiri, pasti. Karena kan kita masih yakin sebagai orang beragama, kebatilan itu nggak akan pernah menang. Walaupun bisa punya uang miliaran, didukung dengan uang yang sangat banyak, tapi kebatilan tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang. Itu Mamski sangat yakin. Sangat-sangat yakin. Selebritas yang mana? Yang mana, say? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sih paling banyak? 10. Iya. Nggak usah gini loh. Kita tuh jangan sampai melihat tampilan di sosmed terus jadi menyimpulkan. Ya, tampilan di sosmed itu semuanya bisa kok aku rencanakan. Bisa aku coba untuk buat gimana caranya planning untuk bisa mengupgrade diri aku. Kayak gitu aja. Dengan cara ngundang, yang penting ini kan. Tapi biarpun ini, banyak ini, yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Gimana caranya? Dengan cara sendirinya. Dengan cara sendirinya. Aku yakin banget itu. Jadi teman-teman, gak usah jadi bingung dengan ngelihat postingan seperti kayak apapun lah, postingan siapapun. Ih, ya ampun mewahnya. Aduh ya ampun, hidupnya kok indah banget. Yang ditampilkan di sosmed itu udah direncanakan. Berarti bukan hal yang natural. Kalau bukan hal yang natural apa? Berarti itu ada gimmick atau marketing. Untuk persiapannya, ya pastinya sudah ada budgetnya. Untuk mendukung branding diri kita. Branding nih si public figure ini supaya dianggapnya dia orang yang dermawan, supaya dianggap dia orang kaya raya, super duper. Pastinya semuanya apapun yang dia pakai itu asli, benar-benar mahal, dan pastinya dia akan menjamin mutu, menjamin kualitas. Tapi ingat loh, belum tentu. Gitu ya, makanya kita sebagai netizen yang pinter, say. Yang pinter. Dan tetap mesti yakin Allah itu ada. Dan hukum karma ada. Gak usah capek-capek. Kita gak perlu bikin apapun juga. Alam ini tuh seperti kayak refleksi kaca. Jadi kalau kita mantulin sinar ke kaca, kacanya mantul ke kita lagi kan sinarnya. Itulah alam semesta. Kita ngaca nih. Coba kita berbuat sesuatu. Pantulan itu yang kita lihat, itu alam semesta. Jadi kalau Mamski sangat percaya itu, tabur tuai, karma, itu Mamski sangat 1000% percaya. Makanya apapun yang kita lakukan harus berpikir lagi. Biarpun untungnya banyak ya, dikasih tawaran sekian miliar, ratus miliar, pikir lagi, saya berapa lama ya hidup ya? Ini saya kasih makan anak-anak saya gimana ya? Atau makan ke diri saya gimana ya? Saya ini nanti tanggung jawabnya sama Allah gimana ya? Saya mendukung hal yang Allah sangat benci gitu. Saya mendukung hal-hal yang kok ini sesuai gak sih di Islam ini gimana ya gitu. Makanya insya Allah
kalau kita udah berpikir gitu, kembali lagi minta tolong juga, ya Allah saya bener nggak ya, tolong dong kasih saya peringatan kalau saya nggak bener, tolong ya Allah, kan gitu ya. Kadang-kadang manusia suka lupa saya, apalagi penawarannya fantastis, lupa dong. Wih, penawarannya fantastis say, ya kan, siapa sih yang nggak mau. Aku ingin jadi orang kaya, ada tuh lagunya Opi zaman dulu. Aku jadi orang kaya tuh. Andai aku jadi orang kaya. Saking pengennya kaya dan udah capek hidup yang di bawah rata-rata ya. Akhirnya apa? Udah nggak mau dengerin lagi tuh suara-suara larangan untuk kita berbuat itu di jalurnya. Berbuat sesuai jalurnya. Gitu loh guys. Oke, andai coba gue jadi kangen tuh lagu tetangga Mamski. Opi itu di lantai berapa dia ya? Pokoknya sama towernya sama kayak aku. Jadi dia ada rumah di sini, di apartemen di tower yang sama Mamski. Opi Anderista. Coba kita lihat lagunya ya. Seru tuh lagunya Opi tuh. Boleh lah pagi-pagi kita dengerin lagu ini ya. Jadi dari tahun ini 94. Opi Andaresta. Aduh, kok nggak keluar ya? Ini dia. Semua orang kan kita tuh merasa orang menganggap kita, menghargai kita dengan kekayaan kita. Khawatir. Untuk produknya Presley Skin semua sudah dites lab lagi di SIG. Mana buktinya? Ada buktinya sayang. Aku ngomong kalau nggak ada bukti aku mingkem, ya nggak mau sembarang ngomong. Buktinya mana mam? Ada dong sayangku. 47 masih ada jerawat pakai mana mam? Pakai yang itu yang di etalase. Buat kamu yang berjerawat, yang ngeflek, yang udah mulai ada kerutan, mukanya kusam, pakai yang ada di situ. Serumnya pakai pagi, pakai malam. Oke? Serum pakai pagi, pakai malam. Capcus. Oke, kita keluarkan buktinya ya, supaya apa? Kita tahu pasti dan merasa, bukan cuma merasa, yakin bahwa produk yang kita pakai, produk yang Mamski jual bukan produk abal-abal. Jadi sudah ada tes labnya. Oke? Mana tes labnya Mamski? Coba tunjukin. Siap. Untuk day creamnya dari SIG Surabaya, ya, results of analysis, laporan hasil uji. Buat produk apa? Presley Bepom loh. Ini udah Bepom sayang. Semuanya udah Bepom. Kebalik. Semua udah Bepom sayang. Ya. Semuanya udah Bepom tuh. Gak ada yang gak Bepom. Cuma karena dengan adanya peristiwa-peristiwa yang kemarin Doktif udah angkat itu, jadinya kita lebih kayak hati-hati banget. Akhirnya adain uji tes lab sendiri. Untuk jerawat nih Mamski kasih tahu. Kamu lihat jerawat Mamski. Sudah tidak ada. Kemarin kan ada jerawat kan di sini kan? Kok di sini sih? Di sini. Di mana ya? Udah hilang, Masya Allah. Udah hilang sayang. Udah hilang jerawat gue, udah nggak tahu lagi di mana. Di sini sih. Yang 2 hari yang lalu Mams kita tesin ini. Kalian lihat jerawat gue di mana? Di sini ya, di sini kayaknya udah nggak ada. Oh ini nih, sedikit nggak ada lagi, udah nggak ada rasa. Kamu yang mau jerawat pakai ini, Pink Glow Serum. Buruan cepetan ambil check out. Udah habis waktunya ya Allah. Jadi buat yang jerawatan ya say. Mau panas, mau apa, nggak ada merah-merah, nggak ada apa, endul banget. Rasanya pertama kali pakai gremet-gremet ya. Kipas. Kalau ada rasa gremet-gremet, waktu pakai serum, tandanya dia bekerja. Kamu kipas aja begini, nggak apa-apa. Paling 10 detik, gremet-gremet tahanin. Apalagi di jerawat, kan masuk tuh cairannya. Itu rasanya kayak jerawatnya ngelawan tuh, ngelawan gitu kayak, nggak mau gue. Hilang jerawat gue udah nggak ada, udah mulus banget tuh. Udah nggak ada. Nggak ada jerawat ya. Itu guys ya, produk tuh harus jualan tuh dengan bukti, terus amanah, kejujuran. Walaupun memang ada strategi marketing dalam berjualan, pinter-pinternya penjual lah mulutnya gitu ya. Tapi jangan sampai kita overclaim. Terus jangan sampai kita overprice dan tidak jujur dengan apa yang ada dalam sini. Kalau memang retinolnya 0,023, bilang 0,023. Kalau memang niacinamide 3,8, bilang 3,8. Kiss body lotionnya
4,25, bilang 4,25. Aku suka lip serumnya sampai stok 4. Siapa yang mau lip serum? Nah, lip serumnya juara. Bener nggak? Thank you Kakak Yami, thank you so much. Jadi kayak gitu guys ya. Bismillah, kerjaannya lebih berkah. Oke, kita lanjut ke mana tadi tuh? Kakak Yami lagi nyebutin lip serum. Apa sih? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu lip serum apa yang Kakak Yami ya, Kakak Yami ini sebutkan. Ini loh yang dia maksud. Kenapa dibilang magic namanya? Karena dia putih, bening, tapi saat diaplikasikan ke bibir, dia langsung membuat bibir kita kenyal, lembut, lembab, dan looks-nya, warnanya pinky. Jadi seperti pakai lipstick tapi tidak menor ya. Seperti memakai lipstick tapi lipstick yang kayak warna alami bibir. Jadi warnanya itu bukan warna medok gitu ya. Dan kamu bisa aplikasikan kapanpun. Dia tahan lama sih, gak perlu berulang-ulang. Nah seperti ini. Untuk para perokok yang bibirnya udah hitam, betul itu bikin bibir nggak kering dan natural, betul. Jadi kalau kayak misalnya kalian mau ke pengajian, ada acara-acara resmi tapi siang santai gitu, nggak pengen medok, pakai ini.